dunia. Jepang bagaikan sebuah negara industri terapung yang besar sekali. Mereka mengimpor bahan baku hampir dari seluruh negara di dunia ini. Tetapi selanjutnya mereka mengekspor kembali ke negara-negara tersebut sudah dalam bentuk barang-barang jadi. Artinya begitulah kemajuan Jepang. Kita lihat juga negara Swiss. Swiss ini tidak memiliki perkebunan coklat. Tetapi Swiss dikenal sebagai sebuah negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss ini sangat kecil, dari luas negara yang kurang lebih 41.000 km persegi, itu hanya 11% yang bisa ditanami. Swiss juga dikenal sebagai sebuah negara pengolah susu terbaik di dunia. Yang selanjutnya juga bahwa ras, warna kulit juga bukan faktor penting di dalam majunya sebuah negara. Kita lihat para imigran yang oleh secara umum dinyatakan orang termasuk orang-orang yang malas di negara asalnya, ternyata mereka bisa menjadi sumber daya yang sangat produktif ketika mereka berada di negara-negara maju. Lantas pertanyaannya adalah apa yang menjadi perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang tersebut? Ternyata perbedaannya ada pada sikap dan perilaku masyarakatnya yang telah terbentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Artinya faktor pendidikan, faktor kebudayaan ini menjadi sangat penting untuk mengantarkan sebuah negara itu menjadi sebuah negara maju. Faktor-faktor lain adalah faktor kemanusiaannya itu sendiri. Kita lihat bahwa di dalam negara-negara maju, manusia-manusia yang ada di negara tersebut itu sangat memperhatikan etika sebagai prinsip dasar kehidupan dalam kesehariannya. Kita lihat juga negara-negara yang berkembang, seringkali etika ini sudah diabaikan begitu jauh. Kita lihat bagaimana etika di dalam menghargai orang yang lebih tua, dalam menghargai guru-gurunya. Ini sangat mempengaruhi majunya sebuah negara. Kemudian faktor lain juga, faktor kejujuran dan integritas. Ini juga menjadi faktor yang sangat penting di dalam majunya sebuah negara. Manusia-manusia yang ada di sebuah negara maju, mereka sangat memiliki tanggung jawab. Dan mereka sangat hormat pada aturan hukum dan aturan yang ada di masyarakat. Orang-orang yang di negara maju, mereka sangat menghormati hak orang lain. Contoh kecil saja, ketika mereka berada di sebuah tempat yang mereka harus antri, pantang bagi mereka untuk mendahului dengan cara tidak sportif. Ini hal-hal ini tentu menjadi suatu alat ukur. Kepala sekolah nggak ada, cuma Kemudian juga kita lihat bahwa orang-orang di negara maju itu sangat mencintai pada pekerjaan yang digelutinya. Apapun jenis pekerjaan yang dia lakukan, itu menjadi sangat penting ketika dia mencintai pekerjaannya. Sekecil apapun pekerjaan itu, apapun profesinya, itulah yang perlu harusnya dia lakukan. Dan orang-orang yang berada di negara maju, mereka selalu mau bekerja keras. Dan tidak kalah penting, mereka sangat memperhatikan disiplin dan tepat waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sekarang yang ada di sini? Bapak Ibu sekalian, artinya perkembangan teknologi yang sekarang kita hadapi secara bersama-sama itu juga menjadi faktor, tetapi faktor manusia ini menjadi jauh yang lebih penting. Yang selanjutnya adalah belum usai kita dengan era revolusi industri 4.0 yang begitu antusias di tengah perkembangan zaman. Kita pun dikejutkan pula dengan tantangan baru, yaitu munculnya society 5.0 atau masyarakat 5.0. Di mana konsep society 5.0 merupakan konsep yang telah menjadi bagian dari sebuah rencana strategis
yang diadopsi pemerintah Jepang dengan konsep Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2019. Konsep ini merupakan sebagai antisipasi era revolusi industri 4.0 yang saat ini telah menjadi tren globalisasi dalam menciptakan berbagai inovasi maupun perkembangan dalam dunia industri, termasuk di berbagai elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat umum. Konsep Society 5.0 diadopsi oleh pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0. Society 5.0 adalah hal alami yang tetap pasti akan terjadi akibat munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi industri 4.0 yang dibarengi dengan disrupsi yang ditandai munculnya gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan sebagaimana biasanya karena bermunculannya kompetitor baru yang lebih efisien dan efektif serta adanya penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis dunia. Artinya, Society 5.0 merupakan jawaban atas kondisi revolusi industri 4.0. Konsep Society 5.0 merupakan solusi untuk mengatasi segala tantangan yang muncul dari era revolusi 4.0 yang dibarengi dengan disrupsi yang ada pada saat ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah kita, khususnya bangsa Indonesia, untuk menjawab tantangan yang saat ini telah menjadi tren globalisasi? Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, Big Data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam beberapa waktu terakhir, tidak bisa kita pungkiri, dan itu merupakan sebuah fakta, bahwa begitu banyak pemikiran-pemikiran yang masuk dan merusak pemahaman yang ada, sehingga telah tercipta krisis moralitas. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas di hampir seluruh tempat di bumi ini. Saat ini faktanya telah terjadi degradasi perilaku dan akhlak, terutama di kalangan anak muda. Ini semua merupakan dampak dari kemajuan teknologi, terutama internet, yang sekarang dengan mudah kita mengakses apapun yang kita inginkan. Fakta-fakta ini tidak bisa kita hindari. Kita berhadapan dengan kondisi ini, dan itu juga yang dihadapi oleh bangsa-bangsa dunia lainnya. Selain sistem pendidikan yang masih konservatif, akibat dari berbagai kemajuan teknologi, setiap bangsa membuat sistem pendidikan kita semakin tertinggal dalam banyak hal. Walaupun akhir-akhir ini kita mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, terutama di bidang dunia pendidikan. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi, menyebabkan akselerasi ilmu semakin cepat, sehingga membuat banyak hal yang dulunya begitu diyakini sebagai sebuah unggulan, ternyata menjadi tidak lagi relevan. Karena itu, saat ini kita tidak cukup hanya beradaptasi dengan keadaan, tetapi kita harus tumbuh dengan lebih cepat
sehingga dapat mengejar ketertinggalan kita. Bapak Ibu sekalian, setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus disadari oleh seluruh aktivis dan siapapun yang bergelut di dunia pendidikan. Yang pertama, penguatan karakter dan akhlak. Ini menjadi sangat penting di tengah globalisasi, kemajuan teknologi. Hal inilah yang menjadi pembeda bagaimana untuk menciptakan sebuah negara yang maju dengan mencetak manusia-manusia unggul, dimulai dari pendidikan ini sendiri. Yang kedua, kebutuhan literasi yang relevan. Yang selanjutnya adalah akselerasi sistem pendidikan dan tenaga pendidik. Keempat, menciptakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Dan ini menjadi sangat penting. Itu sebabnya kita perlu prihatin dalam kondisi COVID-19 ini. Anak-anak kita yang sekarang mengikuti pendidikan dengan jarak jauh, itu sangat dirasakan bahwa interaksi dalam pendidikan antara seorang murid dengan guru, murid dengan murid yang lainnya, ketika dia berteman berinteraksi, ini menjadi faktor yang sangat penting di dalam membentuk karakter anak-anak didik kita. Kalau dalam jangka panjang dia melakukan pendidikan melalui jarak jauh seperti yang dia lakukan selama ini, akan muncul ego dari masing-masing anak itu. Dia tidak merasakan bagaimana hadir di tengah-tengah pendidikan bersama dengan teman-temannya berinteraksi. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Faktor interaksi antar teman di dalam sekolah, antar murid dengan gurunya, ini menjadi sangat penting. Oleh karenanya kita berdoa, semoga COVID ini bisa segera berlalu dan kondisi menjadi normal kembali. Apa di antaranya? Antara lain yang pertama, akses pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan antara lain permasalahan penerimaan peserta didik baru yang masih terjadi setiap tahun, terutama di daerah perkotaan. Kita lihat sistem zonasi yang sekarang dilaksanakan itu juga banyak menimbulkan kesan-kesan yang memprihatinkan. Saya sebagai wakil gubernur juga banyak mendapatkan masukan-masukan dari para orang tua yang anaknya belum bisa diterima di sekolah tertentu dikarenakan sistem-sistem seperti ini. Yang kedua, sebelum tahun 2020, beberapa kabupaten kota masih memungut uang komite. Tentu kita harapkan ini tidak lagi terjadi ke depannya. Kemudian masih banyak siswa miskin yang putus sekolah karena tidak adanya biaya. Yang berikut adalah pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru yang juga belum sepenuhnya merata. Ini antara lain persoalan-persoalan yang masih kita hadapi di Provinsi Riau. Kemudian mutu pendidikan bervariasi. Hal ini dapat kita lihat dari kompetensi guru yang belum sepenuhnya memenuhi harapan dan rendahnya nilai ujian nasional. Ini juga problem tersendiri. Yang berikut adalah sarana dan prasarana pembelajaran masih sangat terbatas dan sangat minim. Di beberapa daerah tertentu belum memenuhi standar pelayanan minimal. Persoalan mutu yang bervariasi berikutnya adalah buku pegangan para guru dan siswa serta buku referensi yang masih begitu sangat terbatas. Yang ketiga adalah mutu relevansi pendidikan vokasi belum linier dengan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan dunia industri. Hal ini disebabkan diantaranya adalah terdapat kesenjangan antara pembelajaran di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Tingginya angka pengangguran terutama tamatan SMK. Kemudian program keahlian yang ada di SMK belum berbasis keunggulan lokal ataupun kearifan lokal. Yang seharusnya
Itu menjadi hal-hal yang menjadi kita perhatikan. Sehingga ketika mereka menamatkan pendidikannya, dia langsung bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tetapi faktanya itulah yang berkembang saat ini. Sementara itu, peluang yang dimiliki oleh Provinsi Riau untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Riau, ada beberapa hal diantaranya. Perhatian pemerintah daerah Provinsi Riau saat ini bahwa kita serius dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang berikut, alokasi anggaran bidang pendidikan yang cukup memadai sesuai dengan amanat undang-undang bahwa alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dan kita mencoba untuk melakukan ini dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi harapan sedikit demi sedikit kita bisa laksanakan. Provinsi Riau termasuk sebagai salah satu provinsi yang menjadi tujuan investasi. Realisasi investasi Provinsi Riau saat ini berada pada peringkat pertama di regional Sumatera dan peringkat kelima nasional. Kemudian yang keempat, sumber daya alam Riau yang melimpah. Ini merupakan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut, maka disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2019-2024 yang pada salah satu misinya yakni pengembangan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing, memiliki 13 arah kebijakan, 11 program prioritas dengan sasaran bidang pendidikan, yaitu pencapaian IPM 73,6 poin, rata-rata lama sekolah 9,24 tahun, dan harapan lama sekolah 14,28 tahun. Ada 3 arah kebijakan dalam rangka pencapaian target sasaran bidang pendidikan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan ketersediaan akses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Adapun arah kebijakan tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Antara lain, menyediakan pelayanan pendidikan berkualitas gratis 12 tahun bagi siswa miskin dan tidak mampu melalui Kartu Riau Pintar yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri untuk menurunkan angka putus sekolah dan menaikkan angka partisipasi murni di Provinsi Riau. Yang kedua, pengiriman siswa miskin dan tidak mampu yang berprestasi ke perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikutnya, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi. Yang selanjutnya, pendidikan dan latihan, penguatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang berikut, sertifikasi bagi pendidik ataupun para guru. Beasiswa bagi pendidik atau guru untuk melanjutkan pendidikan S1, S2, dan S3. Kemudian yang berikut, pemberian insentif bagi pendidik ataupun guru. Yang berikutnya, pemerataan penempatan pendidik ataupun guru dan tenaga kependidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang selanjutnya, melanjutkan rehab bangunan sekolah, ruang kelas belajar, dan penambahan ruang kelas baru yang ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang layak. Selanjutnya, pengadaan laboratorium sains, bahasa, dan komputer di sekolah-sekolah, menyiapkan fasilitas akses internet gratis di sekolah-sekolah, pengadaan dan pemerataan distribusi buku-buku mata pelajaran berstandar nasional pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, kemudian pembentukan SMA negeri dan SMK negeri unggulan di setiap kabupaten kota yang dikerjasamakan dengan dunia usaha dan institusi lainnya
melalui penyesuaian kurikulum muatan lokal, melalui sinkronisasi kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja maupun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian juga program akreditasi sekolah, menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Kementerian Keuangan, dan perguruan tinggi untuk beasiswa pendidikan S2 dan S3 dalam negeri maupun luar negeri, khususnya bagi masyarakat Riau. Yang selanjutnya, mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta di Riau menjadi perguruan tinggi yang ternama. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Begitu juga adanya basis percepatan pendirian lembaga sertifikasi profesi dan memperbanyak tempat uji kompetensi di sekolah vokasi secara bertahap. Kemudian juga perencanaan bantuan keuangan dan atau bantuan sosial kepada kabupaten kota untuk mendorong pusat kegiatan belajar. Membentuk layanan pengaduan pada dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan di tiap-tiap regional serta sekolah. Dan harmonisasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini dinas pendidikan dan unsur organisasi lainnya. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selain itu pemerintah Provinsi Riau memberikan beasiswa dan gaji guru bantu berupa bantuan sosial bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa sebesar 5.280.778.240 rupiah dengan rincian beasiswa S1 4.803.930.240 rupiah dan beasiswa D3 476.848.000. Bantuan keuangan kepada kabupaten kota dalam bentuk gaji guru bantu sebesar 94.392 rupiah. Berikutnya hibah dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar 1.204.417.742.000 rupiah. Program bantuan operasional sekolah atau BOSDA sebesar 428.995.970.000 rupiah. Masing-masing dari anak akan mendapat 3 juta dari dana BOS dan BOSDA. Saat ini jumlah guru PNS sebanyak 6.978 orang. Jumlah guru non-PNS sebanyak 7.566 orang. Serta jumlah sekolah sebanyak 449 yang tersebar di 12 kabupaten kota di seprovinsi Riau. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia saat ini, pemerintah Provinsi Riau berperan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan untuk generasi bangsa ini dengan program sekolah gratis pada jenjang SMA, SMK, SLB negeri tahun 2020. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian dan peserta webinar sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan sebaik pantun. Apa tanda sinar lentera? Warnanya terang, sinari lingkungan. Apa tanda masyarakat yang sejahtera? Hidupnya damai dan berpendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.